Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita punya bahan diskusi yang menarik banget nih dari obrolan sama jurnalis dan Harris. Fokusnya relevan banget buat banyak orang, gimana caranya kita bisa bertumbuh, tapi tanpa harus membenci diri sendiri gitu ya. Sumber kita wawancara mendalam sama Harris, dan ya misi kita kali ini mau coba gali strategi praktis dari pandangannya soal stres, kecemasan, sama pengembangan diri di zaman sekarang ini. Oke, langsung aja ya. Harris ini bikin pembedaan yang menurut saya berguna banget. Antara stres, yaitu pas daftar kerjaan numpuk banget, melebihi kapasitas kita, sama kecemasan, yang ini lebih kayak rasa takut akan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Ini penting kan bedanya? Cara kita lihatnya bisa beda soalnya. Kan, depresi, bahkan rasa sepi itu, wah, lagi tinggi-tingginya sekarang. Memang sih ada pemicu kayak pandemi, media sosial, gitu-gitu. Tapi akar masalah yang sering kelewat menurut dia nih, itu justru kurangnya koneksi sosial. Yang beneran otentik gitu. Oh, menarik ya. Jadi bukan cuma soal kerjaan numpuk atau berita jelek melulu, tapi lebih ke hubungan antar manusia. Kayaknya sering lupa kita ya di tengah sibuk. Nah itu dia. Kita ini kan makhluk sosial ya, emang udah fitrahnya butuh koneksi. Tapi kehidupan modern ini, ironisnya malah sering dorong kita jadi makin sendiri. Sibuk banding-bandingin diri di medsos, tapi koneksi yang benerannya malah hilang. Harris nekenin banget ini sebagai, ya, kontributor utama stres dan cemas yang mendasar. Dia ngutip studi jangka panjang dari Harvard itu loh, yang terkenal banget. Ah iya, studi yang menemuin kalau hubungan baik itu bikin kita lebih sehat, lebih bahagia, lebih panjang umur juga ya. Persis. Orang yang punya ikatan sosial kuat itu terbukti hidupnya lebih lama dan lebih bahagia. Hubungan ini, kata Harris, fungsinya tuh kayak semacam penyanggah alami buat stres. Jadi investasinya ya nggak cuma ngurusin to-do list aja, tapi juga ngerawat hubungan. Sama pasangan, teman, keluarga. Penting banget. Ada kutipan bagus tuh dari Robert Waldinger yang mimpin studi itu. Jangan pernah khawatir sendirian. Ini bukan nasihat biasa loh, tapi ya temuan ilmiah. Oke. Jadi koneksi keluar itu krusial ya. Tapi, gimana sama musuh yang seringnya lebih dekat? Suara di kepala kita sendiri itu loh. Harris bilang kita nggak bisa membenci diri sendiri untuk berubah. Wah, ini dalam banget sih. Gimana ya caranya kita mulai damai sama kritik batin ini? Nah, ini bagian penting banget dari teka-tekinya. Pertumbuhannya itu kan proses yang, ya, gitu deh, nggak rapi. Bukan soal harus sempurna sekarang juga. Harris nyaranin kita coba program ulang dialog internal kita. Coba deh ngomong ke diri sendiri kayak kita ngomong ke teman baik yang lagi susah. Salah satu tekniknya itu namanya distant self-talk. Jadi pakai nama sendiri gitu misalnya, "Hey, nama kamu?" Nggak apa-apa kok keganggu pas meditasi, wajar itu bagian dari latihan. Jadi ngasih jarak sedikit ya sama lebih baik ke diri sendiri. Kalau soal meditasi sendiri gimana? Banyak kan yang ngerasa gagal gitu soalnya pikirannya nggak bisa kosong. Tapi lebih ke menyadari aja, oh, pikiran gua lagi ngalantur nih. Terutama kalau larinya ke kritik diri. Terus, dengan lembut, balikin lagi fokusnya ke napas atau sensasi di badan. Ini latihan ngenalin pola pikir, bukan matiin pikiran. Jadi kita sadar sama suara kritis itu, tapi nggak kebawa arus. Ada juga saran soal ubah bahasa tuh yang menarik. Ganti saya marah jadi ada rasa marah saat ini. Kayaknya kecil ya perubahannya, tapi efeknya apa sih? Wah, efeknya lumayan loh. Pas kita bilang ada rasa marah, kita tuh kayak nggak langsung ngecap diri kita sebagai emosi itu. Emosinya ada, tapi dia bukan seluruh diri kita. Ini ngasih ruang gitu buat ngamatin emosinya tanpa kejebak narasi negatif. Ah, gue emang pemarah nih misalnya. Kita jadi balik ke pengamatan saat ini, bukan label kaku soal siapa kita. Wah, iya juga ya. Cuma ganti kata bisa ngubah cara pandang. Nah, selain soal kritik batin, Harris juga nyinggung soal kenyamanan. Katanya dunia modern ini bikin kita terlalu nyaman. Jadinya kita agak kurang tahan banting gitu pas ketemu susah. Ini nyambungnya gimana sama pertumbuhan diri? Nyambung banget. Kemampuan kita buat tumbuh itu seringkali tergantung seberapa kita bisa nahan rasa nggak nyaman. Kalau dikit-dikit menghindar dari yang susah atau nggak enak, ya kita nggak bakal berkembang kan? Harris nyaranin yang namanya opposite action atau tindakan berlawanan. Maksudnya, ngelakuin kebalikan dari dorongan kita gitu. Contohnya gimana tuh? Ya, betul.
Misalnya nih, kalau kamu cemas ketemu orang banyak terus pengennya nolak undangan pesta. Nah, tindakan berlawanannya ya terima undangan itu. Tentunya ya disadari. Mungkin mulai dari langkah kecil dulu. Sengaja ngelakuin hal yang agak nantang atau bikin gak nyaman dikit tapi dosisnya pas, itu kayak ngelatih otot mental kita biar lebih tahan banting. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, akar masalah stres sama cemas itu seringnya lebih dalam dari sekedar sibuk. Bisa jadi soal kurangnya koneksi, jadi bangun hubungan itu penting. Terus, kita bisa latih ulang suara kritis di kepala pakai kesadaran, self-talk yang lebih baik, sama ubah cara kita ngomongin emosi. Dan terakhir, nerima sedikit rasa nggak nyaman secara sadar, itu bisa jadi kunci buat tumbuh. Gitu ya, kira-kira? Iya, pas banget. Dan mungkin satu pemikiran lagi ya buat direnungin. Ada beda besar loh antara kita bereaksi otomatis ke situasi yang seringnya didorong takut atau kritik batin sama merespons dengan sadar dan bijaksana. Gimana kalau misalnya Anda mulai secara sengaja milih respons Anda? Bahkan di hal-hal kecil sehari-hari. Coba deh dipikirin, akumulasi pilihan respons ini lama-lama bisa ngebentuk ulang bukan cuma hari Anda, tapi juga cara pandang Anda ke diri sendiri, nggak sih? Kira-kira tindakan berlawanan kecil apa ya yang mungkin bisa dicoba hari ini? Wah, pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak eksplorasi kita dari obrolan dan Harris kali ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.